Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Feng Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini konyol, jika Anda tidak bertanya tentang perselingkuhan, Anda akan kejam kepada sesama Taois Xiao Jian. Apakah Anda terlalu sombong? Klan Feng dari klan kuno pada awalnya adalah musuh bebuyutan dengan pengadilan iblis surgawi. Selain itu, Su Yi telah berjanji untuk bertukar peta rahasia dengan Feng Wuji yang terkait dengan gua iblis, jadi dia secara alami berdiri di sisi Su Yi tanpa ragu-ragu. Tidak peduli apa alasannya, mereka yang berani membunuhku di pengadilan iblis harus membayar hidup mereka untuk hidup mereka. Wajah Niu Kui pucat pasi. Sebelumnya, dia telah dijebak oleh Feng Wuji, dan dia sudah menahan amarahnya. Sekarang saya mengetahui bahwa Xiao Jian membunuh orang-orang mereka di pengadilan iblis surgawi, dan tiba-tiba dia tidak bisa mengendalikan amarah batinnya dan meledak sepenuhnya. Suasana di aula tiba-tiba menjadi tegang. Hanya Su Yi yang duduk di sana, tenang dan tenang. Selama identitasnya tidak terungkap, dia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal lain. Belum lagi, ini adalah kamar dagang Qilin, dan Niu Kui tidak akan pernah membiarkan Niu Kui bergerak. Ingat URL. Benar saja, saya melihat Nyonya Qiwei bangun, matanya dingin dan berkata, keluhan di antara Anda, saya tidak akan terlibat dalam kamar dagang Qilin, tetapi tidak peduli siapa itu, selama itu di situs kamar dagang Qilin saya, ini adalah tamu kami, mengerti? Ekspresi Niu Kui tidak pasti untuk sementara waktu, dan dia berkata, jangan khawatir, Nyonya Qiwei, lelaki tua ini memiliki ukurannya sendiri dan tidak akan melakukan apapun di sini. Bahkan tidak di kota kuno musim semi dan musim gugur. Nyonya Qiwei kasar dan bermartabat, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Tiba-tiba, wajah Niu Kui menjadi sangat jelek. Setelah terdiam lama, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Su Yi dengan dingin. Berita mengatakan bahwa kamu datang ke kota kuno musim semi dan musim gugur kali ini untuk berpartisipasi dalam konferensi Tao musim semi dan musim gugur. Bagus. Su Yi menjawab dengan tenang. Oke, kalau begitu ayo pergi dan lihat. Niu Kui berkata kata demi kata, aku berjanji, kamu akan mati di festival musim semi dan musim gugur. Setelah semua, dia berjalan pergi. Melihat ini, semua orang tidak bisa tidak menyadari bahwa Niu Kui telah memutuskan untuk membunuh dan berencana untuk menyerang Su Yi di konferensi musim semi dan musim gugur Dao. Dan Anda harus tahu bahwa, menurut aturan asosiasi Tao musim semi dan musim gugur, ketika membahas Taoisme dan berjuang untuk garis depan, tidak masalah apakah Anda hidup atau mati. Bahkan kamar dagang Qilin tidak bisa campur tangan. Karena pertemuan Dao musim semi dan musim gugur awalnya diselenggarakan oleh kamar Dao Qilin, dan aturannya secara alami dirumuskan oleh kamar Dao Qilin. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, silakan pergi. Nyonya Qiwei berbicara dengan acuh tak acuh dan mengeluarkan perintah pengusiran. Segera, dia menambahkan, rekan Taois Xiao, silakan tinggal. Kali ini, Su Yi tidak menolak. Dia ingin melihat apa yang ingin dibicarakan oleh kepala misterius kamar dagang Qilin dengannya. Rekan Taois, aku menunggumu di Star Watch Tower di kota. Sebelum Feng Wuji pergi, transmisi suara memberitahu Su Yi. Segera, hanya Su Yi dan Nyonya Qiwei yang tersisa di aula. Bahkan para pelayan pun bubar dan pergi. Bayangan lampu berkedip, dan Nyonya Qiwei berjalan ringan dan langsung menuju kursi di seberang Su Yi dan duduk. Gaun hijau aqua yang dipotong dengan baik membuat kulitnya lebih halus, lembut dan putih, bersinar. Yang disebut kecantikan, dengan setiap kerutan, senyum, dan setiap gerakan, penuh dengan keindahan dan gaya. Nyonya Qiwei adalah kecantikan yang tiada taranya. Dia mengeluarkan sepanci anggur dan menyerahkannya kepada Su Yi di udara, berkata, rekan Taois, mari kita coba. Bagaimana dengan minuman ilahi kamar dagang Qilin saya? Su Yi mengambil kendi, tetapi tidak meminumnya, tetapi berkata langsung, lebih baik menunggu sampai kita selesai membicarakan banyak hal sebelum minum lagi. Nyonya Qiwei mengedipkan mata birunya yang indah seperti laut dalam, dan berkata, baiklah, tapi saya tidak tahu apakah harus memanggil sesama Taois Xiao Jian atau Su Yi.
Singkatnya, ada guntur di tanah. Su Yi tertegun sejenak dan berkata, Su Yi. Nyonya Qiwei menatap Su Yi, matanya cerah, dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, kamar dagang kilin saya selalu mengabaikan perselisihan dunia sejak zaman kuno. Poin ini harus paling jelas bagi rekan-rekan Taois, jadi kau tidak perlu menyembunyikan perasaanmu, identitas. Su Yi mengerutkan kening dan berkata, saya sangat bingung, mengapa Anda berpikir bahwa saya Su Yi? Nyonya Qiwei tersenyum dan berkata, bukan. Iya. Su Yi bertanya balik. Nyonya Qiwei terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum manis dan berkata, tidak apa-apa, saya meninggalkan Taois di sini, saya hanya ingin memberitahu Taois satu hal. Saya ingin mendengar detailnya, kata Su Yi. Jika Yang Mulia memiliki kesempatan untuk melihat Su Yi di masa depan, Anda sebaiknya memberitahu dia bahwa jika Anda menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan, Anda dapat datang ke kamar dagang kilin. Suara Nyonya Qiwei renyah dan manis, tidak peduli kamar dagang kilin mana di dunia domain dewa, itu akan membantunya kapan saja. Su Yi tercengang. Dia memang terkejut, karena dalam ingatan Li Fuyu dan Yi Daoxuan, meskipun dia pernah berurusan dengan kamar dagang kilin, dia tidak pernah memiliki hubungan dekat dengan kamar dagang kilin. Tapi sekarang, Nyonya Qiwei telah membuat janji seperti itu, bagaimana Su Yi tidak terkejut dengan ini? Su Yi berkata, sejauh yang saya tahu, Su Yi sudah menjadi musuh seluruh dunia, dan kamar dagang kilin tidak pernah mencampur adukan benar atau salah, mengapa Anda berani membuat janji seperti itu kepada Su Yi? Mata Nyonya Qiwei halus, dan dia berkata dengan penuh arti, kamar dagang kilin saya dapat membuat pengecualian untuknya, dan ini bukan keputusan saya sendiri, tetapi keputusan seluruh kilin Protos. Su Yi terkejut. Apakah pengaturan kilin Protos untuk merawat diri sendiri? Adapun kenapa? Nyonya Qiwei mengatakan ini, tetapi menggelengkan kepalanya, kamu bukan Su Yi, dan kamu tidak perlu tahu. Su Yi. Dia yakin bahwa wanita ini sengaja merayunya, berusaha menahan diri agar tidak menyerang dirinya sendiri. Setelah memikirkannya, dia berkata, sejujurnya, jika saya adalah Su Yi, saya tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk datang ke kamar dagang kilin untuk meminta bantuan. Kenapa? Nyonya Qiwei tercengang. Bagaimana jika kamar dagang kilin Anda memiliki niat jahat? Su Yi berkata, bangkit sambil tersenyum, dan mengocok teko anggur, saya menerima anggur, terima kasih atas keramahan dan perpisahan Anda. Dia berbalik. Nyonya Qiwei mengerutkan kening dan berkata cara pengusaha, kepercayaan adalah hal yang paling penting, bagaimana kami bisa menyakitimu. Kalimat ini menyembunyikan jebakan, dan orang akan tertipu tiba-tiba. Bagaimana mungkin Su Yi tidak mendengarnya, dia berkata tanpa ragu aku percaya padamu, tapi Su Yi mungkin tidak mempercayaimu. Ketika dia berbicara, dia sudah berjalan keluar dari aula utama, berjalan pergi. Nyonya Qiwei bangkit dan berjalan di luar aula, melihat sosok Su Yi menghilang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya dan bergumam. Apakah kamu benar-benar salah menebak? Mengapa, mutiara ilahi takdir surgawi terus bergerak? Dia membalik telapak tangannya, dan manik-manik seputih salju seukuran lengkeng muncul. Leluhur berkata bahwa dengan bantuan mutiara ilahi takdir surgawi, cukup untuk merasakan jejak napas Su Yi. Sebelum harta ini jelas berubah, dia memperhatikan sesuatu, tapi mengapa, Xiao Jian menolak untuk mengakuinya. Dalam benak Nyonya Qiwei, dia tidak bisa tidak mengingat setiap gerakan Su Yi di pameran perdagangan malam ini, dan berpikir keras. Tetapi jika Anda mengatakan bahwa Xiao Jian adalah Su Yi, tetapi tidak terlihat seperti itu, garis keturunan naga lilin itu sangat murni sehingga tidak dapat disamarkan sama sekali. Nyonya Qiwei mengerutkan kening, tampak sedikit bosan, dan berkata, Ibu mertua. Budak tua ada di sini. Diam-diam, seorang wanita tua berambut abu-abu dengan wajah yang baik muncul dari udara tipis. Kamu membantuku menatap Xiao Jian itu, bukankah dia akan berpartisipasi dalam konferensi Tao musim semi dan musim gugur? Ketika saatnya tiba, kamu dapat melihat dengan mata kepala sendiri apakah darah, kultivasi, dan kekuatan magis yang dia tunjukkan di pertempuran berasal dari garis keturunan naga lilin. Iya.
Wanita tua itu mengangguk setuju. Segera, wanita tua itu ragu-ragu dan berkata, "Nona, dalam beberapa tahun, zaman mitos kegelapan akan datang, dan Patriark telah mengirim surat berkali-kali, meminta Anda untuk meninggalkan rumah sesegera mungkin." Sebelum dia selesai berbicara, Nyonya Kiwei menyela dengan marah ibu mertua, "Sudah berapa kali saya mengatakannya, saya tidak perlu memperhatikan apa yang dikatakan ayah saya. Adapun kapan harus pulang, semuanya tergantung mood saya." Wanita tua itu tersenyum tak berdaya dan tidak membujuk lagi. Dan Nyonya Kiwei melihat ke kejauhan dengan mata birunya, dan bergumam dalam hatinya, "Xiao Jian, pasti ada yang salah denganmu. Karena kamu tidak mengakuinya, aku harus mengeksposmu secara langsung di masa depan. Ketika saatnya tiba, aku akan membawamu kembali ke Kilin Protos, dan bertanya kepada leluhur mengapa mereka lebih suka melanggar aturan kamar dagang Kilin dan membantumu. Ini benar-benar keterlaluan. Tidak ada yang tahu bahwa sebagai kepala kamar dagang Kilin di kota kuno musim semi dan musim gugur, Nyonya Kiwei, yang dengan sopan diberi 3 poin oleh tokoh-tokoh besar di benua Vulkan Selatan, sebenarnya memiliki identitas lain. Larut malam. Kemakmuran kota kuno musim semi dan musim gugur masih ada, tetapi lampunya telah redup. Suyi sedang berjalan di jalan yang panjang dengan tangan di punggungnya, merasa sedikit bingung di hatinya. Dia yakin Nyonya Kiwei pasti telah melihat sesuatu untuk dicurigai bahwa dia adalah Suyi. Di mana tepatnya kelemahannya? Suyi berpikir keras. Masih tidak ada apa-apa pada akhirnya. Dia mungkin telah melihat sesuatu, tapi dia pasti tidak bisa menentukan identitas asliku, jadi dia akan mencobanya berkali-kali. Suyi diam-diam berkata, "Selama aku tidak mengakuinya, dia tidak bisa menahannya." Adapun apa yang dikatakan Nyonya Kiwei, Suyi sangat bingung. Dia tidak bisa membayangkan apa niat Kilin Protos yang lebih suka melanggar aturannya sendiri dan membantu dirinya sendiri. Jika ini benar, tidak apa-apa. Jika Kilin Protos melakukan ini untuk menyembunyikan niat jahat, segalanya mungkin akan sedikit lebih serius. Bagaimanapun, Nyonya Kiwei mulai meragukan identitasnya sendiri, dan tidak mungkin untuk melepaskannya. Berhenti. Tiba-tiba, sekelompok tokoh muncul di depan. Pemimpinnya adalah Niu Kui, dewa keberuntungan tingkat tinggi di pengadilan iblis surgawi. "Mau memulai?" Suyi berkata dengan ekspresi tenang. Niu Kui berkata dengan ekspresi muram, "Jangan khawatir, selama kamu bekerja sama, kamu dapat menyerahkan pedang patah dan perjalanan bahagia sekarang. Aku dapat membuka pintu dan membebaskanmu sekali." Suyi mendengus, menoleh dan pergi. Mereka bahkan tidak repot-repot untuk berbicara satu sama lain. "Apakah kamu benar-benar berencana untuk memecahkan toples dan memecahkan roti panggang? Jangan makan dan minum untuk bersulang." Niu Kui sangat marah dan berbicara dengan dingin. "Jika Anda memiliki benih, lakukanlah. Jika Anda tidak memiliki benih, pergilah." Suyi tidak melihat ke belakang. Tiba-tiba, Niu Kui sangat marah sehingga paru-parunya hampir meledak, dan niat membunuh melonjak di matanya. "Tunggu, konferensi musim semi dan musim gugur lusa akan menjadi tempat di mana kamu dimakamkan." Suyi juga duduk di kursi. "Saya tidak menyangka bahwa jumlah orang di alam dewa yang berpartisipasi dalam pertemuan Tao ini lebih dari yang saya harapkan." Sekilas, dia melihat bahwa sebagian besar pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam Taoisme musim semi dan musim gugur ini adalah dewa dari garis keturunan iblis. Ada juga beberapa orang kuat dari agama Buddha, Taoisme, Konfusianisme, militer, dan hantu. Ada lebih dari 600 orang secara total. Dengan begitu banyak dewa berkumpul, hanya pemandangan itu yang mengejutkan dan langka di dunia. Tetapi jika Anda melihat seluruh Nanhuo Shenzhou, itu bukan apa-apa. Jika ditempatkan di seluruh dunia Divine Realm, itu bahkan tidak layak disebut. Tidak ada alasan baginya. Meskipun jalan menuju Shinto sulit, dalam tahun-tahun panjang tanpa akhir sejak zaman kuno, ada semakin banyak orang yang menjadi dewa, dan mereka yang telah jatuh sangat sedikit. Dalam situasi itu, sampai sekarang, hanya satu kekuatan raksasa teratas yang dapat memiliki ratusan orang di alam para dewa. Namun, kesempatan untuk menjadi dewa peradaban era terbatas.
Di alam ilahi hari ini, justru karena sejumlah besar dewa, mereka telah mengambil sebagian besar peluang untuk menjadi dewa di dunia, yang membuat sangat sulit bagi pendatang baru untuk menjadi dewa. Ini juga alasan mengapa beberapa karakter tingkat anak dewa di alam para dewa harus pergi ke dunia abadi, sungai panjang zaman, dan jalan para dewa kuno untuk mencari kesempatan menjadi dewa. Dalam kalimat sederhana, para pendahulu telah membagi sumber daya untuk menjadi dewa, dan menjadi sangat sulit bagi generasi selanjutnya untuk minum sup. Akibatnya, banyak biksu di dunia hanya memilih untuk berbaring, benar-benar busuk, dan tidak berharap menjadi dewa sama sekali. Namun, semua ini tidak mempengaruhi keturunan dari kekuatan besar itu. Bagaimanapun, itu didukung oleh pohon besar dan menempati sebagian besar sumber daya budidaya di dunia, jauh dari sebanding dengan mereka yang tidak memiliki sekte. Di dunia domain dewa, mereka yang benar-benar berdiri di atas adalah raksasa top itu. Sama seperti klan dan keluarga kerajaan di dunia sekuler, mereka mengendalikan semua sumber daya di dunia. Ini juga salah satu alasan mengapa begitu banyak dewa tertarik pada festival musim semi dan musim gugur Dao setiap tahun. Siapa yang tidak ingin memasuki raksasa papan atas untuk berlatih kultivasi? Siapa yang tidak ingin menjadi pejabat sejati di domain dewa? Dan selama Anda tampil baik di pertemuan Dao musim semi dan musim gugur, Anda akan memiliki kesempatan untuk disukai oleh para raksasa top itu dan melompat ke gerbang naga. Bahkan kepala beberapa pasukan kecil dan patriark klan kecil akan berusaha keras untuk terlibat, bersemangat untuk menjadi anggota raksasa top. Ini adalah ranah para dewa. Tidak peduli siapa yang ingin bangkit dan menjadi lebih kuat, mereka harus bergerak lebih dekat ke raksasa-raksasa top itu. Sebaliknya, berbaring saja. Memang benar ada banyak area terlarang dan tempat peluang di dunia domain dewa, bagaimana bisa begitu mudah untuk mendapatkan ciptaan ilahi. Salah satu kebenaran paling kejam adalah bahwa bahkan jika masih ada banyak peluang yang belum ditemukan di dunia, kebanyakan dari mereka benar-benar memenuhi syarat untuk menangkap peluang, dan kebanyakan dari mereka adalah raksasa teratas. Lagi pula, peluang dan kekayaan yang mudah diperoleh itu telah lama diduduki oleh kekuatan besar itu dalam beberapa tahun terakhir. Singkatnya, di alam para dewa, semakin banyak dewa, semakin berarti para pendatang hampir tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dewa dan mengajarkan Tao. Kecuali, ada perubahan drastis yang cukup untuk menumbangkan dunia domain dewa, mematahkan pola kekuatan yang melekat, dan menggulingkan semua kepentingan pribadi. Di masa lalu, hampir tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Menghitung raksasa-raksasa top itu, yang mana yang belum berdiri sejak zaman tertua, dan belum terguncang bahkan oleh pasang surut dunia. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Setidaknya Sui tahu bahwa ketika zaman mitos kegelapan datang, segala sesuatu di dunia domain dewa akan hancur dan terjerumus ke dalam kekacauan tanpa akhir, dan segala sesuatu yang melekat akan menghadapi ancaman dikocok. Tepat ketika pikiran Sui terbang, bersama dengan suara bel, festival musim semi dan musim gugur yang sangat dinanti-nantikan ini dimulai. Sebagai tuan rumah, Kamar Dagang Kilin mengirim dewa superior yang disebut Lao Wei untuk duduk di kota. Di kursi menonton lainnya, ada lebih dari 10 tokoh besar dari raksasa papan atas. Niu Kui, Penatua Pengadilan Iblis Jue Tian, Tai Wenjing, Penatua Pengadilan Dewa King Wu, dan yang lainnya ada di antara mereka. Di pusat Yuding Dojo, total 9 dewa dan setan didirikan. Setiap arena dewa dan iblis ditutupi dengan formasi terlarang, yang dapat mengimbangi fluktuasi pertempuran di bawah tingkat master dewa. Pada saat ini, di arena 9 dewa dan iblis, kontes Dao besar sudah dipentaskan pada saat yang sama. Sebagian besar dewa yang berpartisipasi dalam pertemuan Tao adalah dewa yang lebih rendah di alam penciptaan, dan ada juga sangat sedikit dewa tingkat menengah di alam penciptaan. Para dewa atas tidak memilikinya. Ini juga normal, tetapi semua dewa atas sudah menjadi tokoh penting di dunia, dengan status tinggi dan status terpisah, dan ada kekuatan besar di belakang mereka. Bahkan jika mereka ingin mengubah keluarga mereka dan bergabung dengan kekuatan raksasa tertentu, mereka tidak perlu melalui asosiasi Tao musim semi dan musim gugur dan langsung menuju pintu, mereka akan dipekerjakan dengan pengecualian, dan mereka masih dapat memegang posisi penting.
Oleh karena itu, saat ini dalam pertempuran 9 dewa dan iblis, sebagian besar pertempuran adalah antara para dewa yang lebih rendah. Pertempuran sengit. Sorak-sorai dan sorakan terdengar dari lapangan. Tokoh-tokoh besar di antara penonton juga menonton pertempuran dengan serius untuk melihat apakah mereka dapat memilih beberapa karakter yang layak untuk dimenangkan terlebih dahulu. Hanya Su Yi yang membosankan. Benar-benar membosankan. Pertempuran jalanan yang hebat itu memang sangat mengasyikkan dan intens, tetapi duel tingkat ini tidak akan memasuki matanya yang cerdas. Di lain waktu, dia akan meninggalkan meja lebih awal dan tidak akan membuang waktu di sini. Tapi sekarang, agar berhasil menyusup ke pengadilan ilahi King Wu, dia hanya bisa bertahan sebentar. Di mana Xiao Jian? Sekarang giliranmu untuk bermain. Segera, sebuah suara tua terdengar. Segera, banyak mata di lapangan beralih ke Su Yi. Dalam hal ini, Su Yi benar-benar mengabaikannya, langsung bangkit, muncul dari udara tipis, dan datang ke medan perang kosong para dewa dan iblis. Itu Xiao Jian, dewa iblis dari garis keturunan naga lilin. Hehe, tunggu dan lihat saja, aku mendengar bahwa pada konferensi Tao musim semi dan musim gugur ini, dia akan bernasib buruk. Suara diskusi terdengar. Di auditorium, mata orang-orang besar itu juga menatap Su Yi, dengan ekspresi berbeda. Mereka semua tahu bahwa pemuda ini telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan iblis surgawi. Niu Kui juga menatap Su Yi, matanya acuh tak acuh dan dingin. Kali ini, dia secara pribadi menyiapkan beberapa lawan untuk Su Yi. Xiao Jian telah memasuki medan perang para dewa dan iblis. Siapapun yang kuat di alam ciptaan dapat maju dan bertarung melawannya. Seorang lelaki tua berbicara dengan suara yang dalam. Suara mendesing. Begitu suara itu terdengar, sesosok tubuh bergerak ke dalam kehampaan dan datang ke arena para dewa dan iblis tempat Su Yi berada. Ini adalah pria berjubah hitam dengan sosok tinggi, rambut panjang seputih salju, dan mata yang sipit dan dingin seperti pisau. Dengan munculnya orang ini, ada keributan di lapangan. Mereka yang memperhatikan duel dewa dan iblis lain juga tertarik pada masa lalu. Pasalnya, pria berjubah hitam yang muncul di atas panggung itu bernama Yu Qing. Penerus inti pengadilan iblis surgawi, dan salah satu dewa tak tertandingi yang paling banyak ditonton di benua api selatan, dia baru saja menjadi dewa beberapa tahun yang lalu. Tetapi kekuatan tempurnya telah melampaui banyak dewa yang lebih rendah dari generasi yang lebih tua. Bagaimana sosok yang mempesona seperti Yu Qing dapat berpartisipasi dalam pertemuan musim semi dan musim gugur Dao? Dia adalah penerus inti dari raksasa top. Tidak ada aturan di konferensi Daois musim semi dan musim gugur, dan pembangkit tenaga listrik dari raksasa top tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Menurut pendapat saya, Yu Qing seharusnya datang ke sini hanya untuk membahas Dao dan belajar dari satu sama lain. Dikatakan demikian, Xiao Jian dari garis keturunan naga obor mungkin telah bertemu musuh yang tangguh. Semua orang yang hadir tidak bisa tidak menantikannya. Di antara pembangkit tenaga listrik yang sekarang berduel, yang paling menarik perhatian tidak diragukan lagi adalah Xiao Jian dan Yu Qing. Nu tua, kamu tidak khawatir tentang kecelakaan Yu Qing? Di antara hadirin, seorang pria besar mau tak mau bertanya. Niu Kui tertawa dan berkata ringan, Yu Qing datang ke atas panggung untuk mengukur kekuatan dan detail Xiao Jian, bukan untuk konfrontasi hidup dan mati. Tentu saja, jika Xiao Jian kalah, itu ditakdirkan untuk tidak berbeda dengan kematian. Mata semua orang berkedip, dan kebanyakan dari mereka mengerti maksud Niu Kui. Ketika Yu Qing muncul, pertama cari tahu kebenaran Xiao Jian, jika Xiao Jian gagal total, dia akan sepenuhnya dihapuskan oleh Yu Qing. Dengan cara ini, memang tidak ada bedanya dengan kematian. Lagi pula, bahkan dalam pertarungan yang adil, sering terjadi bahwa orang-orang secara tidak sengaja menjadi cacat dan lumpuh. Di sisi lain, tidak masalah jika Yu Qing kalah, Niu Kui pasti telah mengatur peran yang lebih kuat daripada Yu Qing, menunggu untuk berurusan dengan Xiao Jian itu. Kamu sangat tidak tahu malu. Feng Wuji memarahi begitu saja, dia juga berada di auditorium dan mendengar kata-kata ini dengan jelas. Semua tokoh besar memiliki ekspresi yang berbeda, dan mereka semua diam.
Siapa yang tidak jelas tentang keluhan antara klan Feng dari klan kuno dan pengadilan iblis surgawi? Aku tidak melanggar aturan, apa yang tercela? Niu Kui mencibir, dan dia tidak repot-repot berbicara dengan junior seperti Feng Wuji, dan mengabaikannya. Feng Wuji mengerutkan kening, wajahnya muram. Selama percakapan, di arena para dewa dan iblis tempat Sui berada, Yu Qing, yang mengenakan jubah hitam, berkata dengan acuh tak acuh. Namaku Yu Qing, keturunan pengadilan iblis surgawi. Sui langsung menyela, jangan bicara omong kosong, lakukan saja. Setiap orang. Xiao Jian ini sangat arogan dan mendominasi. Beberapa tokoh besar terkejut sesaat, tetapi lebih dari itu, semakin mereka membuat tokoh besar itu menantikannya. Orang-orang kuat dari garis keturunan naga lilin belum muncul di dunia terlalu lama. Kekuatan macam apa yang harus dimiliki Xiao Jian ini dengan garis darah naga lilin? Banyak yang menahan napas dan memusatkan pikiran dan tubuh mereka. Dan wajah Yu Qing tiba-tiba menjadi muram, dia bahkan tidak berpikir bahwa ketika dia mematahkan kepalanya, di depan mata semua orang, Xiao Jian ini sangat tidak sopan. Ledakan. Tubuhnya meraung dengan energi, jubah hitam itu otomatis tanpa angin, dan pada sosok tinggi itu, ada api iblis merah mengerikan yang mengamuk. Adegan menunggu itu membuat banyak orang melihat ke samping dan terkejut. Hanya dengan melihat nafas membuat jelas bahwa Yu Qing, yang merupakan penerus inti dari pengadilan iblis surga absolut, adalah eksistensi kelas 1 super di alam penciptaan, dan tidak ada seorang pun sama sekali. Ekspresi Niu Kui tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit kepuasan diri, dan berkata dengan santai jika Xiao Jian dapat dikalahkan oleh Yu Qing, itu akan menjadi berkah. Bagaimanapun, tidak sembarang orang memenuhi syarat untuk membiarkan Yu Qing melakukannya. Itu sendiri. Baru saja mengatakan ini, ledakan. Di medan perang para dewa dan iblis, sosok Yu Qing terbang dari langit. Ketika jatuh ke tanah, ia mengeluarkan bentuk pemakan anjing. Seluruh tempat itu sunyi. Suara yang awalnya berisik dan berisik berhenti tiba-tiba. Mata orang-orang melebar dan wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Banyak kepala orang tercengang, pada saat itu apa yang terjadi? Mengapa Yu Qing tiba-tiba terbang? Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.